Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Alhamdulillah, fine. I hope you always be fine, healthy and happy with your family in your home, ya. Tak hentinya kita ucapkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertegur sapa hari ini meskipun dalam keadaan online ya. Halo Solihah. Masih semangat ya Solihah ya semuanya ya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh ya Solihah, hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Selasa. Iya, hari Selasa. Hari apa hari Selasa hari ini? Iya, tahun baru Islam ya, Muharram. Alhamdulillah hari ini kita memperingati bulan Muharram ya, 1 Muharram 1443 Hijriyah. Nah, dalam rangka memperingati tahun baru Islam, marilah kita sama-sama saling mengoreksi diri, saling mengintrospeksi diri, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, ya. Seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya bahwa keutamaan bulan Muharram ini ya banyak sekali. Salah satunya adalah apabila kita berbuat baik, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya ya. Dan sebaliknya apabila kita berbuat maksiat ya, double juga dicatat dosanya ya, 2 kali lipat juga. Mau 2 kali lipat dosa atau 2 kali lipat pahalanya? Iya, 2 kali lipat pahalanya ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian angkatkan kedua tangannya, kita sama-sama berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk belajar dan menerima materi ya. Nah, Solihah, hari ini kita masuk ke subtema ketiga ya, bersyukur atas keberagaman ya, masih di tema 1 ya. Nah, minggu depan insya Allah kita masuk ke tema yang baru, tema kedua. Nah, maka dalam minggu ini, dalam pekan ini kita selesaikan materinya ya. Nah, Ustazah akan menyampaikan materi IPA hari ini. Materi IPA tentang apa materi hari ini? Yaitu penyerapan dan pemantulan bunyi. Masih ingat materi kita yang sebelumnya tentang pemantulan bunyi? Iya, nah pemantulan bunyi ini salah satu sifat dari bunyi, bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Iya, kita lihat. Nah, ada 3 contoh pemantulan bunyi. A. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Kemudian B. Gema, bunyinya muncul setelah bunyi asli. Kemudian C. Gaung, terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, kita lihat bunyi pantul itu seperti apa. Nah, ketika kita bersuara dalam ruangan yang kecil ya, memperkuat bunyi asli itu ya, suaranya memperkuat ya, sama-sama ya, ada suara yang lainnya juga, suara kita itu ya memperkuat bunyi aslinya ya, sama ya, hampir berbarengan. Kemudian yang kedua, gema muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di lereng bukit atau lereng gunung ya, yang akan terdengar ke seberangnya ya. Kemudian gaung, terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya di ruang pertunjukan, di gedung pertunjukan, bioskop ya. Itu kita lihat satu persatu ya. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli seperti apa? Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Nah, jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter, berarti sempit ya. Nah,
Contohnya, suara kita dalam kamar mandi atau kalian berada di kamar kalian ya. Itu merupakan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kemudian suara kereta dalam terowongan ya. Dekat ini suaranya dari sumber bunyinya jadi kereta. Kemudian ada dindingnya ya, dinding pembatasnya. Nah, itu dekat ya. Nah, itu memperkuat lebih besar suaranya, jadinya lebih keras ya. Bunyi suara kereta apinya berada dalam terowongan ya. Kemudian gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi karena adanya pembatas bunyi dalam jarak yang jauh. Nah, ini dia ya. Contohnya salah satu murid yang sedang berteriak ya di atas bukit ya. Kemudian akan terdengar bunyi pantulannya setelah bunyi aslinya ya, karena jarak dinding terhadap sumber bunyi sangat jauh ya, jaraknya akan terdengar ya setelahnya karena jauh jaraknya. Contohnya saat kita berteriak di pinggir tebing atau di bukit. Ini ya. Gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi aslinya. Ini ya, contohnya suara dalam gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop. Nah, bagaimana Ustazah suara di bioskop kan? Siapa yang pernah ke bioskop? Nah, suaranya besar sekali kan ya? Nah, di sini di ruangan ini sudah ada peredam suaranya ya. Contoh bahan atau alat peredam itu kain, karton, busa ya. Ini diserap suaranya ya, tidak dipantulkan jadi suaranya. Itu ya. Itu adalah bahan peredam suara. Nah, kalau tidak ada bahan peredam di bioskop, kita tidak bisa mendengar suaranya. Suaranya beradu ya suaranya ya. Karena hampir bersamaan, jadi mengganggu bunyi asli. Makanya di bioskop ini, di gedung pertunjukan biasanya sudah ada bahan-bahan peredamnya. Kain ya, bisa kain wol ya yang tebal, kemudian kertas karton, busa ya. Sudah ada alat khusus peredam, bahan khusus peredamnya, peredam suaranya. Iya, itu gaung. Jadi ada 3 tadi ya bunyi pantul. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kemudian yang kedua gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Kalau kita berdiri di bukit yang tinggi, kemudian kita berteriak, halo, misal ya, akan terdengar setelahnya, halo, halo, terdengar juga ya, setelah bunyi asli. Kemudian gaung. Gaung ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. Itu ya. Itu ya. Nah, manfaat bunyi pantul. Ternyata ada manfaatnya pemantulan bunyi itu. Nah, 1, mengukur kedalaman laut. Nah, bagaimana? Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor, alat pendeteksinya ya, sonarnya di sini ya. Bunyi datang, ya, dibunyikan, kemudian lalu bunyi dipantulkan. Nah, berapa meter baru ketahuannya ya, ada alat pendeteksinya dengan manfaat dari pantulan bunyi. Kemudian mengetahui kedudukan benda di laut. Nah, misal kapal selam ya. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan ya. Sama, sistem kerjanya hampir sama ya. Seperti yang nomor 1, mengukur kedalaman laut. Kemudian yang berikutnya, mengukur kedalaman gua, jurang ya. Dari suara tadi yang kita pantulkan, mengukur jarak antar tebing, mendeteksi janin dalam kandungan. Ya, sudah pernah disampaikan ini ya sebelumnya ya. Mengukur kecepatan bunyi di air. Nah, ini ada challenge yang perlu kalian jawab, sederhana ya. Dibaca dengan teliti, kemudian dijawab ya. Tidak perlu lagi ditulis soalnya, langsung dijawab saja. Oke, jelas ya bunyi pantul ya. Kemudian ayo kita bereksperimen. Nah, ini praktek. Ustazah mohon untuk bisa dipraktekkan di rumah ya, tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Alat dan bahannya sederhana, piring kaca ya. Piring yang biasa kita untuk makan itu ya.
piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas. Nah, 2 tabung kertas ini bisa dibuat seperti ini dari kertas karton, kemudian beberapa buku dan arloji yang berdetak. Nah, seperti di gambar ya. Kemudian langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Misal kalau ada 2 buku, 2 buku, kalau ada 3 buku, 3 buku. Kemudian letakkan tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Kemudian arloji ini jam ya. Letakkan arloji ke dalam satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kemudian minta salah satu anggota keluargamu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Nah, ditutup berarti lubang tabungnya ya. Apakah kamu masih dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, jawablah pertanyaan ini pada berdasarkan hasil eksperimen ya. Sini pertanyaannya, kemudian dijawab. Ya. Bisa tergambarkan ya dari gambar eksperimen ini. Nah, yang dilakukan oleh salah satu murid ini ya. Di atas meja, kemudian ada buku, ada tabung kertasnya, ada arloji. Terdengar tidak detakan bunyi arloji ini? Kalau ditutup masih terdengar tidak? Ditutup dengan kaca, plastik, kaleng atau gabus ya? Masih tetap terdengar atau tidak? Nah, dijawablah pertanyaannya di tabel berikut ini ya, seperti tabel. Paham ya tentang pemantulan bunyi? Insya Allah ini sederhana ya materinya, dan pertanyaannya juga challenge-nya tidak banyak ya. Nah, tetap semangat Solihah ya. Oke, tepuk semangat. Fighting. Hamasa. Ganbate. Cayo. Semangat, Allahu Akbar. Sekian materi pembelajaran IPA hari ini. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa salihah.